Skuad Timnas Irak sudah mendarat di Jakarta pada hari Minggu kemarin jelang menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak bakal menantang tuan rumah Timnas Indonesia dalam partai kelima Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat pada 6 Juni 2024. Irak tanpa pemusatan latihan maupun uji coba untuk dua pertandingan terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Maklum, tim berjulukan Lions of Mesopotamia itu telah lolos ke putaran ketiga. Skuad asuhan Jesus Casas tiba di Jakarta pada Minggu siang. Mereka langsung beristirahat. Sebelumnya, pada pertengahan Mei 2024, Irak telah mengirimkan perwakilan ke Jakarta untuk mempersiapkan dan memastikan pelayanan kepada Ali Jassim DKK. Mulai dari hotel, makanan, hingga lapangan. Pemain naturalisasi Jay Itzes berhasil membantu Venezia promosi ke Serie A tepat di hari ulang tahunnya. Pemain bernama lengkap Jay Noah Itzes itu berulang tahun setiap 2 Juni. Tanggal ini tepat dengan berlangsungnya laga penentuan tiket promosi ke Serie A antara Venezia versus Cremonese. Alhasil, Jay Itzes turun bermain di lapangan saat hari spesial bagi dirinya. Pemain yang kini berusia 24 tahun itu pun menyempurnakan hari ulang tahun tersebut dengan mengantarkan Venezia naik kasta ke kompetisi kasta tertinggi Italia. Tim yang diarsiteki Paolo Vanoli mengamankan tiket promosi setelah menang tipis 1-0 atas Cremonese pada final leg kedua babak playoff. Di leg pertama, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Gol penentu kemenangan Venezia dijaringkan oleh penyerang asal Denmark, Christian Gitkjaer pada menit ke-24. Ia tidak menyia-nyiakan umpan matang yang disodorkan oleh Gianluca Busio. Itzes merupakan salah satu pilar dalam sukses Venezia kembali bermain di Serie A musim depan. Ia mencatatkan 29 penampilan di pentas Serie B dengan mencetak 3 gol. Setelah ini, tugas Jay Itzes belum selesai. Mantan pemain Go Ahead Eagles ini akan terbang ke Jakarta untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Mierlo ini masuk dalam daftar pemain yang disiapkan Shin Tae-yong untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih akan menghadapi Irak dan Filipina 6 dan 11 Juni mendatang. Kabar mengejutkan datang dari Inggris. Jairo Riedewald, pemain berdarah Indonesia yang baru saja hengkang dari Crystal Palace, dikabarkan akan ke Indonesia pada akhir bulan ini. Kabar itu disampaikan Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan. Bahkan, Bung Ropan menyebut bahwa sang pemain yang juga berdarah Belanda dan Suriname itu tertarik menjalani proses naturalisasi. Dia ingin memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen, administrasi, agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional, ungkapnya. Dugaan bahwa Jairo Riedewald berminat memilih Indonesia menguat sejak viralnya informasi dari Brian Tevreden, pakar pemain diaspora Suriname. Brian Tevreden menyebut bahwa Jairo Riedewald menolak ajakan bergabung dengan timnas Suriname. Dugaan semakin menguat setelah beredar tangkapan layar obrolan direct message Instagram antara akun IG, pemain keturunan.id dengan Jairo. Dalam pesan tersebut, Jairo Riedewald menyatakan kesediaannya memperkuat Indonesia. Kemudian ia menjawabnya dengan antusias apabila mendapatkan kesempatan itu. Mengutip dari Transfermarkt, Jairo Riedewald memulai karirnya di Akademi Ajax Amsterdam. Pemain yang kini berusia 27 tahun tersebut mendapat promosi ke tim senior di musim 2013-2014 lalu. Ia bermain selama 4 musim di Eredivisie. Pada musim 2017-2018, Jairo Riedewald direkrut Crystal Palace dan merumput di Premier League selama 7 musim. Total ia bermain sebanyak 79 kali dan mencetak 2 gol. Petualangannya di Premier League berakhir musim ini setelah dia dan Crystal Palace memutuskan mengakhiri kontrak kerjasama. Timnas Indonesia menghadapi Tanzania pada laga uji coba internasional di Stadion Madia. Pertandingan langsung berjalan sengit sejak awal babak pertama. Kedua tim saling menekan. Pada menit ke-6, Indonesia mendapatkan peluang emas melalui Shane Patinama. Berawal dari aksi Asnawi di sisi kanan lapangan, dia memberikan umpan crossing yang akurat ke kotak penalti. Bola berhasil ditanduk Shane, namun ditepis kiper Tanzania hingga membentur mistar gawang. Pada menit ke-20, Timnas Indonesia mendapatkan peluang melalui Tom Hay. Akan tetapi, tendangannya dari dalam kotak penalti masih dapat ditangkap kiper Tanzania, Ali Salim Juma. Di babak kedua, pertandingan berjalan dengan tempo cepat.
Tanzania nyaris mencetak gol pada menit ke-58 melalui Waziri Muhudi. Beruntung Hernando masih bisa menahan bola melalui kakinya. Pada menit ke-71, Egy Maulana hampir saja mencatatkan namanya di papan skor. Namun tendangannya memanfaatkan umpan Arhan masih membentur mistar gawang. Timnas Indonesia terus mendominasi jalannya pertandingan, peluang demi peluang juga didapatkan. Namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat tidak ada gol yang tercipta hingga laga usai. Skor 0-0 Timnas Indonesia versus Tanzania. Pelatih Timnas Tanzania, Hemed Sulaiman, mengakui Shin Tae-yong adalah pelatih hebat usai timnya ditahan imbang Timnas Indonesia. Baik Indonesia dan Tanzania sama-sama sedang mempersiapkan tim jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi skuad Garuda, laga ini akan dimaksimalkan jelang menghadapi Irak dan Filipina. Datang dengan kekuatan penuh, Shin Tae-yong memberikan sinyal untuk mencoba semua pemainnya di laga ini. Hemed Sulaiman menjelaskan, timnya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dia mengakui tidak terlalu banyak tahu tentang Timnas Indonesia. Tentang pertandingan, kami punya atmosfer yang bagus, kami bersiap-siap dengan baik. Saya tidak tahu banyak tentang Timnas Indonesia, kata Hemed Sulaiman. Hemed Sulaiman melanjutkan, skuad Garuda saat ini sedang berkembang. Salah satu yang jadi faktor adalah dengan adanya Shin Tae-yong yang memimpin tim dengan baik. Selain itu, komposisi pemain yang ada saat ini cukup solid. Saya baru mengikutinya dan mereka punya tim yang baik, mereka sedang membangun sesuatu yang bagus, mereka punya pemain yang hebat, pelatih yang hebat, tutupnya. Rizky Ridho menjadi satu-satunya pemain yang tidak diganti oleh pelatih Shin Tae-yong pada laga antara Timnas Indonesia dan Timnas Tanzania. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjajal hampir seluruh pemainnya pada laga ini, termasuk Malik Rizaldi yang baru saja bergabung. Hanya Nadeo Argawinata yang tidak dimainkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Rizky Ridho menjadi satu-satunya pemain yang tak digantikan sepanjang 90 menit. Pemain muda Persija Jakarta itu tampil bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh di posisi bek tengah pada babak pertama. Memasuki pertengahan babak kedua, Rizky Ridho bahkan ditunjuk menjadi kapten menggantikan Jordi Amat. Rizky Ridho tampil apik mengawal pertahanan tim merah putih. Salah satu momen epik dipertontonkan Rizky Ridho ketika menggagalkan aksi penyerang Tanzania pada menit ke-29. Tercatat hanya ada 4 peluang mengancam gawang yang dicatat Timnas Indonesia. Rizky Ridho tampaknya akan menjadi tumpuan ketika menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni nanti. Apalagi skuad Garuda belum bisa diperkuat oleh Jay Itzes yang masih membela Venezia FC.